Hai, apa kabar semuanya? Yang pada di rumah aja, viewers aku mau pasti faedah ya. By the way, ini aku udah mau tidur, jadi creme brulee mode on, nggak apa-apa ya. Sekalian aku mau skin check, ini nggak pakai apa-apa. Daerah sini udah so much better, beruntusan sama tekstur gerinjel-gerinjelnya udah pada gone, tinggal bekasnya aja. Komedo juga udah kian menghilang dan pori-pori merapat. Cuman yang bagian sini masih ada jerawat. Terus ini ada satu kecil juga, tapi jidat udah semulus jalan tol. Sama ini lip tint, lip tint baru andalan aku. Cakep banget gak sih? Lagi PO ini klik link di bawah ya, biar nggak ketinggalan. Kayak Kak Puspi gila ya, udah 3 bulan ngilang di YouTube, datang-datang bilang kalau clear skin diet nggak sehat. Maksudnya apa Kak Puspi? Tenang dulu ya, tenang dulu. Aku sebenarnya di sini pengen banget minta feedback teman-teman yang udah pernah ngejalanin clear skin diet. Tolong nanti sharingnya di komen di bawah. Kalian ngejalaninnya seketat apa? Berapa lama? Progresnya gimana? Resultnya gimana? Dan apakah mengalami efek samping? Tapi sebelum komen, make sure kalian nonton video ini dari awal sampai habis tanpa skip. Dengerin insight aku dulu, and then share di bawah. Oke? Aku juga mau ngingetin jangan lupa cek description box, karena di situ aku udah tulis timestamp daftar isi dari video ini dan juga sumber-sumbernya, plus ada disclaimer juga dari aku. So make sure you guys check it out. Oke, pertama-tama aku mau mengucapkan maaf dulu. Maaf karena di tahun 2018 tengah kemarin pada saat aku breakout parah, terus aku bisa sembuh dalam waktu 3 minggu aja dengan menjalani clear skin diet plus perawatan ke dokter spesialis kulit. Videonya ada di sini. Itu terus terang aja aku jadi a bit emotional dan lumayan fanatik lah sama clear skin dietnya Nina and Renda, which is based on dietnya Dr. John McDougall yang dibilang sebagai the healthiest diet on the planet. Diet ini adalah starch based diet, jadi high carbs, vegan, jadi nggak makan hewan, low fat, bener-bener low fat, kayaknya 5%, even di bawah 5% gitulah fatsnya, no oil, like no oil at all. Semakin kesini, aku kan semakin banyak research, semakin banyak belajar tentang nutrition, baik itu dari buku-buku ataupun dari penelitian di jurnal-jurnal dan juga dari pendapat banyak dokter di YouTube. Tapi YouTube-nya YouTube luar ya, karena di YouTube Indo tuh nggak ada yang bahas nutrition secara mendalam, nggak seru gitu. Kalau di YouTube luar tuh, seru banget dah. Dan aku juga belajar banyak dari naturopath kesayangan aku, Bu Debbie January. Kalian bisa cek Instagramnya dan juga komunitasnya Root of Life UK, karena di situ banyak banget sering diadain online class, jadi bisa belajar dari situ lebih banyak. Jadi aku kan kurang lebih menjalani healthy lifestyle ini udah sekitar 1/3/4 tahun, dan selama perjalanan itu mataku jadi lebih terbuka, aku jadi lebih nggak fanatik lah gitu. Diet aku yang sekarang jauh lebih balance, tapi aku nggak akan jelasin di sini dietku seperti apa yang sekarang, itu nanti aku jelasin di video lain aja. Nah, sekarang yang mau aku bahas adalah kenapa Kak Puspi bilang clear skin diet itu tidak sehat. Yang pertama adalah karena berat badan aku terjun payung. Kalau kalian ikutin aku tuh kalian pasti tahu deh, berat badan aku tuh normalnya 53 kg dengan tinggi badan 160 cm. Aku melakukan clear skin diet ketat itu cuma 2 minggu aja karena aku nggak kuat. Terus aku masukin ikan, masukin makan-makanan lagi pelan-pelan. Tapi itu tetap turun sampai paling drop itu 46 kg. Aku nggak ada footage aku 46 kg tuh bentuknya seperti apa. But ketika aku 48,5 kg bentuk aku seperti ini. So bayangin aku lebih kurus dari ini ya. Akhirnya dengan perjuangan keras aku berhasil naikin dari 46 kg naik sampai 53 kg stabil. Tapi itu perjuangannya 4-5 bulan. Nanti aku share juga gimana caranya. Dan terakhir badan aku di posisi 160 cm, berat badan 53 kg, bentuknya seperti ini. Jadi beda ya, walaupun ini sama-sama 53 kg, tapi sekarang aku jauh lebih lean
Dan so far aku bisa build muscle tanpa susu protein. Dan bukan cuma aku doang loh yang ngalamin ini. Banyak banget teman-teman yang curhat berat badannya turun drastis setelah dia makan clear skin diet. Terus aku juga banyak dapat pertanyaan, kalau memang dari awal udah underweight tapi jerawatan, what should I do? Karena kalau lakuin ini pasti makin drop lagi berat badannya. Ya, kalau aku jadi kalian, aku nggak akan lakuin clear skin diet ketat. Nggak akan. Karena kalau kita melakukan clear skin diet, itu cenderung under kalori. Sebenarnya mungkin bisa aja nggak drop sedrastis itu, tapi benar-benar harus di planning dengan muatang banget. Kalau buat orang awam tuh pasti susah. Bahkan aku juga nggak bisa. Selama ini nggak ada satupun orang yang bilang dia ikutin clear skin diet berat badannya nambah. Coba kalau sampai ada ya, komen di bawah ya. You are one in a million berarti. Oke, alasan yang kedua adalah ini bukan tipe diet yang bisa aku lakukan dalam jangka panjang. Which means ini bukan tipe diet yang tepat untuk diri aku. Bagaimana cara taunya diet yang kamu lakuin itu adalah diet yang tepat untuk kamu? Kamu sendiri yang bisa rasain badan kamu gimana. Karena nggak ada satu diet pun yang bisa suitable for everyone tanpa kecuali. Nggak ada. Pasti perlu modifikasi ini sedikit, modifikasi itu sedikit. Dan yang bisa rasain enaknya atau enggak cuman kamu. Dan yang bisa eksperimen cuman kamu. Aku eksperimen juga lama, hitungannya tahunan. Tapi bukan berarti clear skin diet ini diet yang buruk 100%, enggak. Hanya saja kalau dari opini aku nggak bisa bilang this is the healthiest diet on the planet. Walaupun banyak banget pasien-pasien dari dokter-dokter di YouTube itu kayak Dr. John McDougall, Dr. Neil Bernard, Dr. Mike Greger, itu banyak pasiennya yang beneran bisa mereverse keadaan diabetes, keadaan hypertension, jadi balik normal dengan vegan diet, plant-based, starch-based diet ini. Nah, di sisi lain yang tadi aku bilang kalau di YouTube luar tuh seru banget, ada sekelompok dokter yang kontra sama starch-based diet, yaitu para pendukung keto diet. Tapi healthy keto ya, bukan dirty keto. Kalau di Indonesia tuh ketonya ngawur blas ya. Keto yang bener itu kalian harus cek videonya Dr. Eric Berg, Dr. Jason Fung, sama Thomas DeLauer dan masih banyak lagi. Jadi konsepnya dia adalah high fats, low carbs. Carbsnya itu low-nya ya slow-low-nya 5% gitu, bukan 20%. Kalau 20% bukan keto ya. Tapi vegetables-nya unlimited. Jadi ada kubu vegan, plant-based, high carbs, low fats. Ada juga kubu meat eaters, keto, high fat, low carbs. Tapi keduanya sama-sama unlimited vegetables. Jadi itu yang harus kalian ingat, sayurnya unlimited. Tapi bukan berarti kalian harus langsung blas makan sayur yang banyak ya. Kalau bakteri baik dalam pencernaan kamu belum siap, nanti yang ada kamu bloating, kamu kembung, kentut-kentut, dan bisa juga konstipasi. Nanti aku bahas di video lain deh soal pencernaan ya. Nah, menurut aku, both diet can be beneficial. Dua-duanya terbukti bisa reverse diabetes, bisa reverse hypertension, even though dua-duanya bertolak belakang ya. Menurut aku dua-duanya sama-sama kayak nggak ada yang benar sepenuhnya, nggak ada yang salah sepenuhnya. Itu tergantung dari respon tubuh orang masing-masing aja gitu loh. Jadi kayak ngeliat mereka berdebat tuh gue kayak pusing sendiri. Ya mereka dokter gitu loh, apalah aku remahan-remahan rempeyek. Nah, alasan yang ketiga adalah karena ini dietnya low fat banget. In the long term itu bisa bikin masalah. Sebelumnya aku mau nanya dulu di sini ya. Kan banyak diantara teman-teman yang cerita sama aku, selain kulitnya jadi mulus, kinclong, nggak ada jerawat, haidnya yang tadinya nggak lancar, yang tadinya sakit banget kalau datang bulan, itu malah jadi lancar setelah clear skin diet. Dan jadi nggak sakit, nggak sesakit dulu. Tapi ada juga beberapa yang cerita sama aku, kalau haidnya malah jadi nggak lancar. Itu aku bingung setengah mati ya. Tahun lalu aku terima DM kayak gitu, kayak I don't know, aku nggak tahu, mungkin respon orang beda-beda gitu, mungkin ini nggak cocok kali ya sama kamu. Nah, sekarang aku mau tanya balik ke teman-teman yang bilang haidnya jadi nggak lancar. Apakah kalian underweight? Apakah kalian kurus pada saat melakukan clear skin diet? Terus apakah sebenarnya diet kalian itu sudah tergolong cukup sehat sebelum melakukan clear skin diet? Dalam artian sudah based on whole foods, real foods, nggak banyak makan junk food, nggak makan
processed food, nggak makan high sugar, nggak makan gorengan gitu. Apakah iya sudah sesehat itu? Tolong komen di bawah, aku kepo banget soalnya aku butuh insight. Kalau aku pribadi, aku nggak pernah punya masalah dengan siklus haid, baik sebelum diet maupun sesudah diet, dan sekarang pun nggak pernah ada masalah, selalu lancar-lancar aja. Terus Dr. John McDougall itu kan sempat bilang juga ya, the fat you eat is the fat you wear. Tapi itu nggak 100% benar. Kalau kata mereka yang di kubu keto ya, ini aku lihat di salah satu video di YouTube-nya What I've Learned. A more correct version would be, the fat you eat is the fat you wear if there's enough insulin to make you store it. Argumennya begitu. Dan argumen itu juga betul. Kenapa? Karena lihatlah Thomas DeLauer. Gila men, dia keto high fat tapi badannya kotak-kotak loh. The fat he eats definitely is not the fat he wears, right? Jadi nggak mesti lemak yang kita makan itu lemak yang tertimbun gitu. Karena lemak itu kan juga digunakan untuk penyerapan vitamin A, D, E, K, untuk penyeimbangan hormon, untuk reduce inflammation, untuk improve insulin sensitivity juga. Nanti soal healthy fats akan dibahas di video lain ya. Yang keempat adalah resiko terjadi nutritional deficiency. Kalau teman-teman planning on doing vegan diet in a long term, be careful. Dan aku aja cuman kuat 2 minggu, aku nggak lanjut lagi karena aku nggak sanggup. Terus vegan tuh juga belum tentu sehat semua. Kalau kamu vegan tapi makanannya tepung-tepungan doang, gorengan, high sugar, nggak makan sayur ya wis sama jamur adul, mendingan nggak usah vegan kalau gitu ya. Vegan itu cenderung kurang protein karena profil protein di nabati itu nggak selengkap di hewani. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa mendapatkan protein yang lengkap dari nabati. Hanya saja source-nya itu harus lebih variatif. Jadi makanan itu harus lebih variatif jenis-jenisnya. Jadi nggak bisa kayak jenis-jenis tertentu aja. That's one of the reason kenapa aku nggak sanggup ngejalanin vegan, karena harus sevariatif itu. Terus harus suplementasi vitamin B12 karena nggak ada sumber nabati ya, B12 itu dari hewani. Terus cenderung kurang nutrisi yang memang main source-nya itu kebanyakan di hewani, seperti omega 3, zinc, zat besi, kalsium, vitamin D. Jadi benar-benar harus planning yang muat teng banget gitu. Karena kalau sampai kurang nutrisi ya itu bisa bermasalah kemana-mana, dan one of them, it can affect your mood. Oke. Nah, alasan yang kelima adalah poor mental health. Sebenarnya ini salah dari mindsetnya sih, bukan salah dari dietnya. Dan aku kena masalah ini tuh di awal tahun 2020 ini. Karena memang pada saat itu lagi banyak pikiran dan lumayan ada masalah. Jadi ngefek ke mood aku super jelek. Aku jadi negative thinking. Relationship aku sama makanan tuh jadi nggak bagus banget. Ibarat rumah tangga udah hampir cerai kayaknya. Aku bener-bener sampai di tahap yang aku nggak mau makan sehat lagi. Orang aku makan sehat aja jerawatan. Terus lah, aku mau makan jorok aja. Soalnya setiap muncul satu jerawat, aku jadi overanalyze. Ini pasti kemarin gara-gara makan ini. Ini pasti gara-gara ini. Semua makanan tuh dikambing dombakan. And it's not healthy at all. Terus aku jadi makin perketat makanan aku karena aku pikir ini bikin jerawatan, itu makin jerawatan. Aku makin nggak tahu mau makan apa dan aku makin stres, makin jerawatan lagi. Padahal setelah aku observasi penyebab breakout aku tahun ini itu bukan dari makanan, jelas banget. Nanti aku cerita ya kenapa aku bisa breakout dan juga purging di tahun ini. Padahal ya di tahun 2018 lalu siapa tuh yang bilang kalau makan sehat tuh bukan buat kulit mulus tapi buat tubuh sehat? Aku kan yang ngomong, tapi kok aku sendiri yang kecelek gitu. Mindset itu aku lupa karena aku stres dan mentalku lagi nggak sehat. Dan itu wajar terjadi. Aku ngaku kalau aku salah, aku menerima kalau aku salah, tapi aku nggak nyalain diri aku sendiri. Thanks to you guys yang selalu support aku. Kalian pasti kalau ikutin aku, kalian ingat banget Januari 2020 itu aku sedown-downnya banget, tapi teman-teman semua ingetin dan support aku, semangatin aku lagi. Walaupun ini juga belum kelar, aku masih banyak PR bekas-bekasnya. Mungkin bulan depan udah bisa aku share, doain aja ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah satu-satunya alasan kenapa kita semua nih bisa mengambil benefit dari clear skin diet, baik itu ketat ataupun enggak,
adalah karena kita switching dari diet yang banyak junk food, processed food, sugar, gorengan, nggak makan sayur sama buah, jadi makanan yang berbasis whole foods, real foods kan, buah segar, sayur segar. Jadi kita switching dari diet yang jelek to a healthier diet. Of course, pasti improve dong secara keseluruhan, baik dari kesehatan ataupun kulit. Tapi, untuk teman-teman yang sebenarnya sudah menjalani pola makan sehat, aku rasa nggak perlu sampai terlalu restriktif ngikutin Clearskin Diet ketat. Mungkin perlu di-note aja beberapa nutrisi yang perlu ditambahin gitu. Jadi aku nggak nyaranin kalian lakuin Clearskin Diet ketat, unless kalian overweight. Itu benefitnya bakalan double. Oke, segitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Ini tadi abis kena kopek jadi berdarah. Don't do this at home, yo. Keep your hands off your face. Bye.